Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini gua ke Piala Kemerdekaan tahun 2025, di mana ini adalah partai terakhir dari 4 negara yang berpartisipasi. Tajikistan menghadapi Uzbekistan di sore hari, dan juga Indonesia menghadapi Mali di malam harinya. Oke, pertandingan di Stadion Utama Sumatera Utara. Dan klasmen sementara yaitu Mali di peringkat 6, di peringkat pertama dengan 6 poin, Indonesia di peringkat 2 dengan 4 poin, Tajikistan di peringkat 3 dengan 1 poin, dan Uzbekistan di peringkat 4 dengan 0 poin. Artinya dua pertandingan ini, ya, Tajikistan menghadapi Uzbekistan itu tidak berarti apa-apa, hanya ya mungkin mengasap ini aja, ya mungkin formasi. Dan pertandingan di malam harinya Indonesia menghadapi Mali itu menentukan siapakah yang keluar sebagai juara dari Piala Kemerdekaan ini, apakah Indonesia atau Mali. Untuk Mali cukup menahan imbang Indonesia saja, Mali sudah bisa keluar sebagai juara. Dan untuk Indonesia wajib menang apabila ingin menjadi juara di Piala Kemerdekaan tahun 2025 ini. Karena Indonesia poinnya selisih 2, Indonesia poinnya 4, ya. Mali poinnya 6. Kalau seri Indonesia gagal juara. Tapi kalau menang berapapun skornya, Indonesia itu dipastikan juara kalau kalau menang, ya, kalau menang. Tapi kalau nggak menang, ya artinya hanya satu kata, Indonesia kalau mau juara ya kudu menang, udah, syaratnya menang aja. Tapi sebenarnya dalam turnamen ini lagi-lagi saya harus sampaikan bahwa turnamen Piala Kemerdekaan ini sebenarnya bukan juara yang kita harapkan, tetapi mental para pemain, pola permainan kita, bagaimana kita merubah formasi dari 4-4-2 ke 4-3-3, atau bisa merubah lagi menjadi 5-3-2, ya, 5-4-2, 5-4-1-1, ya. Jadi ya itu sebenarnya pola permainan yang kita inginkan. Bagaimana kita mengatur stamina selama 90 menit, apakah pemain kita mampu bertahan bermain selama 90 menit, apakah pemain kita bisa bertahan dengan sangat baik dengan menghadapi tim-tim dari peserta Piala Dunia usia 17, ya. Itu yang sebenarnya kita harapkan dari turnamen Piala Kemerdekaan ini. Tapi memang progresnya bagus di Piala Kemerdekaan ini, di mana pertandingan pertama kita bermain imbang 2-2 atas Tajikistan, ya. Uh, itu permainan mental kita hanya goyah, fokus kita hilang di menit terakhir, sayang sekali, sehingga kita kejebolan di menit akhir, sehingga Tajikistan menyamakan kedudukan dan skor imbang 2-2. Dan di pertandingan kedua kita menghadapi Uzbekistan yang notabene lawannya lebih bagus dari Tajikistan, kita mampu menang dengan skor 2-0. Kita bisa memanfaatkan set piece, ya, kita juga bisa memanfaatkan kesalahan pemain belakang di gol pertama, ya. Artinya kita fokus kita lebih terkonsentrasi lagi di pertandingan kedua, ya. Pola permainan kita juga lebih baik, dan ofensif dan juga defensif kita, bertahan dan juga menyerang kita itu sama baiknya ketika menghadapi Uzbekistan. Artinya ada perubahan progres, ya, dari pertandingan pertama melawan Tajikistan dan pertandingan kedua menghadapi Uzbekistan. Dan mudah-mudahan nanti di pertandingan ketiga ini, di partai terakhir, dengan semangat kemerdekaan, timnas usia 17 ingin memberikan hadiah kepada negara, yaitu berupa Piala Kemerdekaan. Mungkin nanti lebih konsentrasinya harus lebih bagus lagi, lebih fokus lagi, dan stamina-nya juga bisa mengatur tempo. Ya, bagaimana kita nanti bisa menguasai pertandingan, menguasai bola, ya. Lalu mental kita ketika bertemu dengan orang-orang Afrika, karena Mali ini adalah negara dari benua Afrika, ya. Kalau kemarin Tajikistan dan Uzbekistan dari Asia, ya, itu dia fisiknya lebih ke Eropa, tinggi gedenya lebih ke Eropa, putih. Tapi kalau Mali, ya, ini Afrika, ya, artinya fisiknya ini pemain-pemain Mali ini, timnas Mali lebih kuat lagi dari orang-orang Tajikistan dan juga Uzbekistan. Bagaimana kita nanti akan menghadapi tim sekelas Mali yang notabene memang ada di atas kita, ya. Ini sangat perlu sekali bagaimana mental kita, stamina kita, lalu kita juga menjaga pola permainan kita, ya, pola formasi kita, bagaimana kita bisa mengembangkan permainan nantinya, ya, dari segi pertahanan apakah kita mampu fokus konsentrasi, dan juga dari sisi penyerangan apakah kita mampu
melakukan serangan balik atau memulai metode serangan, pola-pola menyerang, bisa mencetak gol atau tidak. Apakah nanti kita bisa memanfaatkan bola set piece, ya, bola-bola mati atau tidak. Itu hal yang perlu sebenarnya di dalam pertandingan ini, karena nanti kita akan bertemu dengan Zambia yang notabene memang Zambia ini adalah negara dari benua Afrika. Ya, ini sangat perlu sekali, sangat penting sekali, apalagi yang saya senang adalah ini adalah partai penentuan. Artinya dari timnas Mali pun serius, timnas Indonesia pun serius. Artinya pertandingan ini walaupun piala kemerdekaan, piala friendly match bertajuk turnamen, artinya kita serius menghadapi ini. Dan dari keseriusan ini itu akan menimbulkan nanti hasil yang baik, tentu pengalaman yang sangat baik juga bagi pemain-pemain timnas usia 17, kut asuhan dari pelatih kita Nova Arianto dan juga timnya. Ya, ini sangat baik sekali. Mudah-mudahan nanti kita juga sebelum berangkat ada beberapa uji coba lagi, mungkin di bulan Oktober ya, 1 2 atau 2 pertandingan sebelum nanti kita berangkat ke Arab Saudi, Qatar ya, untuk Piala Dunia usia 17. Namun harapan saya uji coba di bulan depan itu di bulan Oktober, mungkin tertutup aja ya, tanpa ada media yang tahu. Kalau ini kan semua media tahu, bahkan sampai ke seluruh dunia diinformasikan. Jadi memang juga kemarin banyak yang mengatakan bahwa progres ini sangat baik sekali, piala kemerdekaan ini sangat baik bagi timnas Indonesia. Namun ujiannya adalah partai penentuannya ya, ketika pertandingan terakhir ini, ketika kita menghadapi Mali, itu adalah partai penentuan kita, apakah kita selama turnamen ini mampu menjaga fokus kita, ya, bagaimana mental kita bisa bersaing dengan orang-orang Afrika, karena notabene lebih keras kalau Afrika, dan apakah kita bisa menahan emosi kita ya di dalam pertandingan, dalam pengambilan keputusan, lalu pola permainan kita, apakah kita nervous atau tidak ya. Kalau kita nervous ini sangat berbahaya, karena kita bermain di kandang aja nervous, apalagi nanti ketika bermain di luar kandang. Ya, jadi banyak pelajaran yang sebenarnya diambil dari turnamen ini, dan tentunya memang kita nih para supporter pengennya menang. Sama, saya juga pengennya menang untuk memberikan hadiah kepada negara Indonesia dari timnas Indonesia ini usia 17. Namun tidak menang pun tidak apa-apa sebenarnya. Artinya tidak juara pun tidak apa-apa, karena menang menghadapi Mali ini suatu keajaiban. sangat sulit menghadapi Mali ya. 2 pertandingan terakhir Indonesia menang skor 2-0 dan bermain imbang 2-2. Mali pertandingan pertama menang 5-1 atas Uzbekistan dan menang 4-2 atas Tajikistan. Itu artinya Mali produktivitas golnya sangat tinggi. Dari 2 pertandingan mencetak 9 gol. Ya, hanya kejebolan 3. Indonesia dari 2 pertandingan mencetak 4 gol dan 2 kejebolan. Artinya secara statistik dari 2 pertandingan terakhir kita kalah ya terhadap Mali. Mudah-mudahan harapan saya berikan yang terbaik. Intinya pola permainan, menang kalah urusan belakangan. Nanti teman-teman silahkan tulis di kolom komentar mengenai pertandingan timnas Indonesia usia 17 menghadapi Mali dalam rangka perebutan juara piala kemerdekaan ya, di mana Indonesia diwajibkan menang. Nanti silahkan tulis di kolom komentar, kita akan diskusi. Oke.